Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya. Saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal dan kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Gina Najla Faira. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Eri selaku guru mata pelajaran SPI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskannya. Baik, kita langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Di sini disusun oleh kelompok 3. Selanjutnya ada anggota kelompok terdiri dari Gina Najla Faira dan saya sendiri, yaitu Gifani Azkia Herani. Selanjutnya khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal ini ada 4. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua yaitu Marwan bin Hakam, ketiga Walid bin Abdul Malik, dan keempat Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya pada bagian pertama ini ada prestasi Muawiyah bin Abi Sufyan. Prestasinya itu ada 3. Yang pertama yaitu membentuk departemen dan duta yang diutus ke berbagai wilayah dalam rangka memperkenalkan Islam ke penjuru dunia. Di antaranya yaitu Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara. Kemudian yang kedua itu Abdullah bin Abi Saro di India. Ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, Indonesia, dan di wilayah Asia Tenggara lainnya. Pada poin kedua, Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan diperkerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Pada poin ketiga yaitu memperluas kekuasaan di 3 daerah yang sangat subur, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan khalifah yang paling terkenal karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah I pada tahun 40 Hijriah, dan pada saat itu Ali bin Abi Thalib masih menjabat sebagai khalifah yang terakhir. Meskipun Muawiyah memproklamirkan Bani Umayyah dengan tidak sesuai nilai agama, akan tetapi beliau berhasil menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut sehingga Bani Umayyah ini berkembang pesat. Oke, kita lanjut saja pada bagian kedua. Di sini ada prestasi Marwan bin Hakam. Ada 3 poin. Pertama yaitu beliau terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan. Kemudian yang kedua, beliau juga adalah orang yang pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli, dan yang ketiga, beliau berhasil memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Marwan bin Hakam ini merupakan orang yang bijaksana dan merupakan ahli pembaca Al-Quran. Dan beliau juga banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat, terutama dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dengan kebijakan tersebut menyebabkan pemerintahan pada masa Marwan bin Hakam ini menjadi kondusif dan program khalifah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian bagian ketiga ini ada prestasi Walid bin Abdul Malik. Beliau merupakan khalifah ke-6 Bani Umayyah, dan Walid bin Abdul Malik ini diminta bantuan oleh pemerintahan Gotiyah Barat. Permintaan tersebut dipenuhi oleh khalifah dengan mengirimkan 12.000 pasukan muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Akhirnya pasukan Islam atau Tariq bin Ziyad ini berhasil memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Dengan kemenangan tersebut, Tariq bin Ziyad dan pemuka Islam lainnya diperbolehkan untuk berdakwah di Andalusia. Pada masa ini juga disebut dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah I. Pada saat itu, masyarakat sangat patuh dan cinta kepada Khalifah Al-Walid. Keadaan pemerintah yang sebaik itu membuka kesempatan pada Khalifah Al-Walid untuk melakukan peluasan wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat.
Oke, selanjutnya di sini ada bagian keempat, prestasi Umar bin Abdul Aziz. Beliau merupakan khalifah ke-8 yang hanya memerintah 3 tahun saja dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Tetapi masyarakat muslim mengalami peningkatan kualitas hidup yang sangat drastis. Ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di antaranya ada 10 poin. Pertama, beliau menawarkan terlebih dahulu jabatan kepada rakyatnya. Akan tetapi masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena keberhasilan Umar bin Abdul Aziz pada saat menjabat gubernur di Syria. Dan masyarakat muslim juga telah bosan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah sebelumnya. Kenapa? Karena keberhasilan Umar bin Abdul Aziz pada saat menjabat gubernur di Syria. Dan masyarakat muslim juga telah bosan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah sebelumnya yang korup dan rusak akhlaknya. Kedua, lebih mementingkan agama daripada politik. Tiga, mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Keempat, penyebaran dakwah Islam dilakukan secara damai. Kelima, adil terhadap semua pihak. Keenam, sopan dan santun dalam bertutur. 7, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. 8, membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan lainnya. 9, mampu mengangkat derajat sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur sehingga sulit mencari orang miskin pada masa ini. 10, memberikan instruksi kepada gubernur Madinah untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Tadi disebutkan pada masa ini masyarakat muslim mengalami peningkatan kualitas hidup yang sangat drastis, yaitu dalam hal ekonomi. Pada tahun ini, karena taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat begitu tinggi, sampai mencari warga masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah begitu sulit. Zakat kaum agnia akhirnya diserahkan ke Baitul Mal, selanjutnya difungsikan untuk pembangunan fisik seperti masjid, sekolah, dan perpustakaan. Ya, mungkin penjelasan tentang khalifah-khalifah yang terkenal dicukupkan sekian, dan untuk penjelasan selanjutnya tentang kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus akan dijelaskan oleh rekan saya Gina Najla Faira. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk penjelasan selanjutnya terkait kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I akan disampaikan oleh saya sendiri. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I sangat berpengaruh pada perkembangan Bani Umayyah I adalah pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah sebagai khalifah pertama, dan dia menetapkan beberapa kebijakannya sebagai berikut. Baik, yang pertama memperluas wilayah Islam di 3 wilayah, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Akan tetapi di 3 wilayah tersebut, Bizantium yang lebih dahulu ditaklukkan karena selain subur, masyarakatnya menganut Nasrani Ortodoks. Dan yang kedua, membentuk departemen dan duta tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah, yaitu Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan yang terakhir Andalusia. Yang ketiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang diganti untuk dikerjakan dalam pemerintahan Islam. Dan adapun khalifah Bani Umayyah lain yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental pada masa pemerintahannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam, mata uang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter atau alat tukar, dan sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan dijadikan sebagai alat tukar. Yang kedua, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Hakam, semua pemberontak, alhasil keadaan pemerintah menjadi kondusif dan perkembangan peradaban menjadi lancar. 3. Kebijakan untuk mengirim pasukan Islam sebesar 12.000 pasukan ke Eropa atau Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Keempat, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz,
pada tahun 99 sampai 101 Hijriah, Umar mengeluarkan perintah kepada Gubernur Madinah agar segera memerintah masyarakat Islam yang ada di Madinah Hijaz untuk menghimpun, menyeleksi, dan menyempurnakan hadis. Alhamdulillah, cukup sekian penjelasan dari kami telah selesai. Mudah-mudahan dapat dijadikan pelajaran khususnya bagi kami dan umumnya bagi kalian. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.